yang di Kresek aja, yang menurut sejarah itu ada ribuan yang dibunuh. Jadi monumen Kresek ini berada di 15 km dari kota Madiun ke arah timur. Berada di Desa Kresek, Kecamatan Ungu, Kabupaten Madiun. Luasnya sekitar 3 hektar. Monumen Kresek mulai dibangun pada tahun 1987 dan selesai pada bulan Juli 1991, diresmikan oleh Bapak Gubernur Sularso. Adapun tujuannya untuk mendirikan monumen Kresek ini adalah untuk menanamkan rasa kebencian kita kepada PKI, Partai Komunis Indonesia, sehingga NKRI adalah harga mati. Harapannya supaya generasi muda itu tetap mempelajari sejarah, jadi supaya PKI khususnya di Madiun tahun 1948 ini tidak terulang kembali. Yang semula masyarakat Madiun itu dicap merah, betulnya Madiun itu hanya tempat dan ajang. Jadi pemberontaknya Amir Syarifuddin sendiri orang Sumatera, terus Muso sendiri orang Kediri. Kenapa dia memilih Madiun? Karena Madiun tahun 1948 punya lapangan udara, punya gudang senjata, ada juga bertepatan dengan ibu kota negara waktu itu kan di Yogyakarta. Jadi untuk pemberontakan letak geografis yang sangat menentukan. Jadi ini hanya ada 2 patung. Jadi patung yang pertama adalah patung anak-anak, itu menggambarkan mereka menuntut Indonesia bebas dari Partai Komunis Indonesia. Harapannya gitu. Yang kedua yang di atas adalah patung menggambarkan keganasan PKI. Jadi digambarkan seorang kiai yang dibantai oleh gembong PKI. Ya, ada mainan anak-anak, ada kuliner, sekarang ditambah lagi spot wifi gratis, dan juga biasanya untuk outbound selain juga untuk edukasi sejarah. Jadi tanggal 19 September 1948, Muso dan Amir Syarifuddin mendirikan negara Republik Soviet Indonesia yang berpusat di Madiun. Nah, karena mereka asasnya partai komunis dan tidak sesuai dengan paham Pancasila, maka gerakan mereka digempur oleh tentara Siliwangi yang dari barat dari Solo, yang dari timur dari Kediri. Nah, karena merasa terdesak, akhirnya Muso dan kawan-kawan membawa tawanan yang tidak pro dengan PKI, jadi dibawa ke timur, ke arah maunya ke Gunung Wilis. Di tengah-tengah perjalanan karena sudah merasa terdesak, akhirnya mereka menghabisi di sini. Jadi yang di sini itu yang di Kresek aja, yang menurut sejarah itu ada ribuan yang dibunuh. Tapi yang teridentifikasi tokoh-tokoh yang tidak pro PKI adalah yang ditulis di atas, di apa ini, itu ada nama-namanya yang gugur itu. Dengan pemberontakannya sendiri adalah di Pendopo itu. Kenapa saya bisa mengatakan kalau pelakunya bukan orang Madiun? Karena waktu itu ada saksi hidup. Jadi waktu mereka dihabisi, ditembak, ada salah satu orang namanya Pak Suyut, dia pura-pura mati, padahal tidak mati. Jadi dia terus begitu Muso menghabisi itu, dimasukkan ke sumur itu, akhirnya Muso dan kawan lari ke arah timur dan tertangkap di Ponorogo. Jadi Pak Suyut ini adalah saksi hidup, tapi sekarang beliau sudah meninggal. Jadi kita bisa bercerita ini karena ada saksi hidup. Jadi di sini itu dulu ada gerobak, tahu gerobak nggak? Tempat untuk menyimpan padi itu.
Nah, itu di sini, dibantai di sini. Mereka dibantai di sini. Dibantai terus. Ada salah satu orang nama Pak Suyat itu lirik nih, lirik. Itu Musa dan kawan-kawan sudah lari, habis dibantai kan, dimasukkan ke sumur itu, diseret, dimasukkan ke sumur itu. Iya, ya, itu kan ditutup sumur yang saya katakan belum. Iya, sungai. Itu kan ada sungai. Di baliknya sawah ini kan? Iya, itu kan ada sungai gitu, di pas kering gitu ya. Oh, Itu ya yang saya ceritakan tadi, Pak Suyat itu waktu ketika ditembak dia pura-pura mati, akhirnya Musa dengan lari ke arah sana, yang akhirnya Pak Suyat itu lari ke situ. Nah, diselamatkan oleh penduduk yang ada di sana. Pak Suyat itu waktu itu profesinya guru, SPG. Guru. Jadi mereka yang PKI kan sasarannya orang-orang yang punya apa ya, punya pengaruh banyak pengaruh.